Assalamualaikum guys. Pada video kali ini, kita akan tunjukkan ke kalian singkat sejarah masa kejayaan Islam pada masanya. Oke, langsung saja kita mulai. Guys, kalian tahu gak sih? Tahu gak? Islam dalam perkembangannya telah memberikan dampak peradaban dunia ini. Contohnya, seperti ilmuwan Muslim Al-Batani, seorang astronomi Arab, lahir 1813 Tanara. Dalam penemuannya, ia menentukan garis lengkung atau kemiringan orbit di mana matahari kelihatannya bergerak. Dan panjangnya tahun tropis, guys. Dan ada juga Ibnu Al-Haytham, lahir di Basrah, Irak, yang merupakan sang penemu ilmu optik dan konsep kamera. Penemuan yang pertama ia ciptakan adalah kamera, atau biasa yang kita sebut kamera, yang biasa kita gunakan untuk memotret gambar sampai saat ini. Dan masih banyak lagi yang membuat masa kejayaan Islam meluas hingga mencapai Spanyol dan India, terutama di benua Eropa. Hal ini telah dibuktikan seorang sejarawan barat, Jacques Sireister. Ia mengatakan bahwa Islam selama 500 tahun lalu telah menguasai dunia dengan kekuatan, ilmu pengetahuan, dan peradaban yang sangat tinggi. Tapi, apakah kalian tahu bahwa masa kejayaan Islam tidak terjadi begitu saja? Melainkan dibagi menjadi 3 periode, yaitu 1. Periode klasik, dari 650 sampai 1250 Masehi. 2. Periode pertengahan, sekitar 1250 sampai 1800. Dan yang terakhir, periode modern, terjadi pada 1800 Masehi hingga saat ini. Nah guys, sekarang kita masuk ke proses penjelasannya nih. Dimulai dari periode klasik. Pada masa inilah kejayaan Islam terjadi atau biasa kita sebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar. Di antaranya seperti kerajaan Bani Umayyah atau yang biasa kita sebut Daulah Umayyah, dan kerajaan Bani Abbasiyah atau yang biasa kita sebut Daulah Abbasiyah. Tapi kalian tahu gak guys, dari 2 kerajaan tersebut memiliki perkembangan yang berbeda. Contohnya seperti kerajaan Bani Umayyah ini. Kerajaan yang berdiri pada abad 661 sampai dengan 750 Masehi yang dipimpin pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perkembangan Islam yang ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi pengetahuan, pembangunan, dan pertahanan. Bedanya, pada masa Bani Abbasiyah ini yang dipimpin pada masa kekuasaan Abu al-Abbas, ditandai dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan sosial budaya. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah ini tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya seperti berikut. Dan faktor eksternal seperti berikut. Oke guys, sekarang kita lanjut ke periode pertengahan. Pada periode pertengahan ini merupakan fase kemunduran Islam. Fase kemunduran ini dikarenakan masa-masa dunia Islam dalam proses kehancuran oleh bangsa Mongol. Di mana pada masa itu terjadinya perang yang begitu dahsyat oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan untuk menguasai wilayah keinginannya. Genghis Khan dan para pengikutnya merupakan penganut agama Syamaniyah, yang artinya menyembah bulan, bintang-bintang, dan sujud kepada matahari. Lanjut dengan periode modern. Pada periode modern ini merupakan periode yang disebut sebagai periode kebangkitan Islam,
yaitu ditandai dengan kemunculannya para pembaharuan Islam hingga saat ini. Dari beberapa faktor periode di atas, muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Di antaranya, so I can give you one more chance. You're only living in your damn head. Without you by my side, I can't survive.